Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan mengupas topik memblokir itu tanda mantan gagal move on, ya. Karena itu Anda harus segera berbuat sesuatu kalau ingin dia kembali, ya. Jadi kalau orang yang sudah berhasil move on, ya tentu bersahabat, berteman saja. Tidak ada persoalan di dalam komunikasi. Semuanya bisa berlangsung dengan tenang, dengan baik, dan dengan damai-damai saja. Kenapa seseorang merasa butuh memblok akun-akun media sosial dari mantannya? Yang pertama, karena di sana ada kemarahan, kebencian yang belum selesai, ya. Mungkin karena saking perihnya, karena saking kecewanya, sehingga yang bersangkutan hingga saat ini belum mau melakukan komunikasi, ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena faktor yang bersangkutan khawatir jika sampai terjadi komunikasi kembali, maka sangat mungkin dia jatuh cinta lagi, ya. Sementara dia pribadi mendapatkan berbagai tekanan, ya, dari orang tuanya, dari teman-temannya, dari keluarganya, dari lingkungannya, agar jangan kembali kepada Anda karena hal-hal yang sangat subjektif tentunya, ya. Nah, kedua indikator ini semuanya menunjukkan sebenarnya bahwa yang bersangkutan masih gagal untuk move on, ya, karena sangat khawatir jika terjadi komunikasi lagi, baik itu karena kemarahan, kebencian, ataupun karena faktor takut jatuh cinta lagi. Itu menunjukkan bahwa terlepas di situ ada benci, terlepas di situ ada cinta, semuanya adalah perasaan cinta, ya. Jadi ekspresi dari perasaan cinta itu kan macam-macam, ya. Kadang dia bertransformasi menjadi rasa sayang, perhatian, peduli. Tetapi bisa jadi karena ekspektasi yang terlalu tinggi, harapan yang terlalu besar, membuat seseorang kemudian justru jadi bersikap sebaliknya, jadi membenci, ya. Nah, apalagi memang banyak sekali orang yang kemudian mengambil strategi agar bisa melupakan, maka yang dia lakukan adalah membenci. Padahal seperti yang pernah saya bahas di dalam salah satu video saya, ketika seseorang membenci, dia butuh energi yang besar, ya. Dan ketika seseorang membangun hatinya, membangun benaknya, membangun persepsinya untuk membenci, justru yang dia lakukan apa? Memikirkan mantannya setiap saat, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian kondisi ini didiamkan, ya tentu akan bisa berlarut-larut, kan, apalagi dia dikelilingi oleh keluarganya, dikelilingi oleh teman-temannya, dikelilingi oleh orang tuanya yang bisa saja terus memberikan input yang negatif tentang diri Anda. Maka apa yang perlu Anda lakukan? Jadi ketika yang bersangkutan memblokir dan tidak membuka-buka blokir tadi, ya, itu sebenarnya bisa disimpulkan bahwa yang bersangkutan masih sangat mencintai Anda, ya. Nah, oleh karena itu, kalau memang menginginkan agar dia bisa segera kembali, maka persoalan yang muncul yang menyebabkan terjadinya perpisahan itu kan harus dijernihkan. Bagaimana orang kemudian bisa menjernihkan persoalan jika tidak mencoba menjelaskan, ya. Tidak ada satupun persoalan di dunia fana ini bisa selesai tanpa ada upaya untuk menjelaskan, ya. Oke lah,
Seiring perjalanan waktu mungkin kemarahannya akan mengendap, tetapi penjelasanlah yang kemudian akan bisa membuat seseorang tergerak untuk mengubah persepsinya tentang diri Anda, ya. Nah, karena itu kalau memang semua akun diblokir, nomor handphone ya diblokir, apa yang bisa dilakukan? Jangan salah, ya, gunakan teknik orang-orang zaman dulu ketika melakukan PDKT. Orang-orang zaman dulu itu ketika melakukan PDKT kan tidak ada yang bisa diblokir. Kenapa? Karena tidak ada handphone yang bisa diblokir, tidak ada media sosial yang bisa diblokir. Mereka menggunakan teknik yang sangat klasik, ya. Apa itu? Kan setiap orang punya rumah. Mestinya kalaupun mantan, Anda tahulah rumahnya di mana. Ya, setiap orang punya alamat, setiap orang punya tempat kerja, ya. Nah, maka manfaatkan tempat-tempat ini tadi untuk bisa memberikan penjelasan. Oke lah, ketika Anda yang datang, bisa jadi kemudian yang bersangkutan langsung menolak. Ketika Anda yang berkunjung, ya, lingkungannya sudah di briefing tuh. Kalau si A datang, pokoknya bilang bahwa dia tidak di rumah, dia sudah bekerja ke luar pulau dan seterusnya, ya. Nah, maka cara yang pertama yang bisa dimanfaatkan, Anda mestinya kan mengenal baik, ya, mantan tadi termasuk lingkungannya. Kalau kemudian di antara lingkungannya tadi, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, ada yang masih bisa diajak berkomunikasi, kan itu sangat baik, ya. Nah, maka Anda tulislah di situ surat, ya, jelaskan apa yang menjadi persoalan antara Anda dan dia, ya. Apa yang kemudian menyebabkan terjadinya perpisahan itu, faktor-faktor apa yang menimbulkan kesalahpahaman tadi, jelaskan, ya, sampai sedetil-detilnya. Nah, surat ini kemudian bisa Anda kirimkan melalui sahabatnya tadi yang bisa Anda percaya, ya. Atau kalau yang kedua ternyata betul-betul sudah tidak ada temannya lagi yang pro kepada Anda, seperti saya katakan tadi, kalau Anda sendiri yang datang ngantar surat tadi, mungkin akan langsung diusir. Tetapi kan dia tidak akan mengusir, ya, ketika yang mengantarkan surat tadi adalah kurir profesional. Anda kirimkan melalui fasilitas pengiriman profesional, ya. Tetapi kalau bisa wujudnya jangan dalam bentuk yang seperti surat, ya. Anda bisa lah beli buku-buku, ya, atau novel, kemudian suratnya diselipkan di sana, ya. Karena zaman sekarang kan orang sangat sering juga, ya, mengirimkan barang-barang atau melakukan belanja dengan sistem online tadi, ya. Nah, yang ketiga jangan lupa berdoa, ya, karena jangan sampai kemudian Anda khawatir juga kan, oh ini begitu ketahuan bahwa Anda yang ngirim surat tadi, suratnya langsung dibuang, ya. Yang mungkin 1-2 hari ketika tahu bahwa itu surat dari Anda, suratnya belum disentuh, tetapi Anda berdoa terus, ya. Semoga hatinya tergerak untuk membaca penjelasan yang Anda berikan tadi, ya. Kuncinya apa? Kuncinya kalau memang ingin dia kembali, maka segera lakukan komunikasi untuk menjernihkan persoalan. Karena manusia hanya mendapatkan hasil yang terbaik berdasarkan apa yang dia usahakan. Ya. Seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39. Wa alaysa lil insani illa ma syaa. Ya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.